Rumah Yuda. Seorang gadis kecil dengan wanita cantik di sampingnya menyambut mereka saat turun dari mobil. Vira mengenal anak yang usianya terpaut 1 tahun dengan Tiara itu. Dia adalah anak Yuda dengan Salma, Elin. Elin memang diambil Yuda dari Salma dulu. Saat tahu Salma mantan istrinya itu menjadi selingkuhan Leo, dia tidak mau Salma memberikan pengaruh buruk untuk anak mereka, Elin. Sehingga Yuda memutuskan untuk merawatnya. Dan Elin tumbuh menjadi gadis yang sopan dan baik di bawah asuhan Yuda. Meski sibuk, Yuda selalu menyempatkan waktu agar bisa bersama Elin. Meski hanya seminggu sekali saja. Dia tak mau Elin merasa diabaikan dan kekurangan kasih sayang. Tetapi wanita cantik yang ada di samping Elin, dia tidak tahu. Namun, sesaat kemudian dia ingat. Wanita itu seperti yang ada di akun media sosial Yuda. "Papa," pekik Elin girang, merentangkan tangan lalu memeluk papanya. "Elin." Yuda memeluknya. "Masih ingat itu siapa?" tanya Yuda, mengarahkan Elin untuk menoleh ke arah Vira dan kedua anaknya. Elin mengerutkan dahinya, tampak berpikir. Sesaat kemudian, dia teringat sesuatu. "Ini Tante Vira kan? Ini siapa ia?" Coba mengingat Tiara. "Oh, Araya, anaknya Papa Leo." Elin menatap Tiara lekat. Dulu, mereka memang pernah jumpa beberapa kali. "Dan ini siapa?" tanya Elin, menatap Ryan. "Ini Ryan, adiknya Ara." Yuda menjawab. "Ayo salim dulu sama Tante Vira," ujar Yuda. Elin patuh. Anak itu menyunggingkan senyuman, mencium punggung lengan Vira. Lalu, berjabat tangan dengan Tiara dan Ryan. Tiara sebenarnya masih kurang menyukai Elin, anak yang pernah mengambil kasih sayang ayahnya, Leo di masa lalu. "Itu siapa?" Vira bertanya pelan melirik wanita cantik, yang masih berdiri di tempatnya semula. Yuda menoleh ke arah wanita itu, sampai lupa, "Ayo kenalkan. Dia adalah Dini temanku," ujar Yuda tersenyum seraya menoleh ke arah Dini. "Din, sini." Yuda memanggil dengan senyuman. Wanita itu menghampiri, lalu mulai memperkenalkan diri dengan nada sopan. "Hai, aku Dini," mengulurkan tangan, bibirnya tersenyum bersahabat. Vira menyambut uluran tangan Dini dengan senyuman. Dia sempat berpikir Dini adalah calon istri Yuda. Vira tersenyum ramah. Dini melirik Yuda dengan raut seolah bertanya, "Dia wanita itu?" Yuda mengangguk kecil. Vira melihat interaksi mereka dengan rasa tidak nyaman. Dini dengan ramahnya menggamit tangan Vira, seperti seorang nyonya rumah saja. Mengajaknya berbincang hangat, dan membawanya berkeliling. Memperlihatkan setiap detail rumah Yuda. Membuat Vira semakin heran, dan semakin yakin kalau Dini adalah calon istri Yuda. Ingin rasanya bertanya, tetapi malu dan tidak enak hati. Hingga memutuskan untuk tak menanyakannya saja. Elin, Tiara dan Ryan, ketiga anak itu jadi akrab dan bermain bersama. Sementara Dini dan Vira berbincang di ruang tengah, Yuda sibuk memperhatikan ketiga anak kecil itu dengan bibir menyunggingkan senyuman. "Aku berharap kalian bertiga selalu bersama, menjadi anak-anakku, menjadi anak-anakku." Yuda bergumam pelan. Tetapi, saat ingat perkataan Bagas yang mengatakan akan segera menikahi Vira, membuang napas kasar dan menggelengkan kepala. "Apa-apaan aku ini?" gumamnya lagi. "Mas Yuda." Itu adalah suara Dini. Yuda menoleh, tersenyum tipis. "Iya, Din," sahutnya. Dini menghampiri. "Apa Vira akan menginap?" tanyanya. Yuda tampak berpikir, dia menggeleng. "Tidak tahu," jawabnya. "Minta menginap saja, sekaligus mengakrabkan anak-anak kalian," ujar Dini. Yuda terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Mereka menemui Vira. Dini duduk di samping Vira, sedangkan Yuda tepat di hadapannya. "Vir, apa kamu mau menemui Leo?" tanya Yuda. Vira terdiam, sebenarnya dia ingin melihat keadaan mantan suaminya itu. Bukan karena masih mencintainya, bukan ingin mengejeknya pula. Tetapi, ingin tahu saja bagaimana keadaannya.
Ditambah, ia sudah berjanji kepada Ryan untuk mengunjungi ayahnya. Yuda menatapnya lekat, dengan mata berbinar penuh rasa. Rasa cinta, juga rasa kecewa. Dia memang harus berusaha kembali mengubur rasa itu, seperti dulu. Seperti saat Vira memutuskan memilih Leo. Dini bisa melihat itu, karena dari tadi memperhatikan mereka. Suara deheman Dini membuyarkan lamunan Vira, juga memutus tatapan Yuda. Dengan kikuknya, Vira menoleh ke arah Yuda dan Dini bergantian. Begitupun Yuda, yang segera buang muka ke arah lainnya. Merasa ketahuan oleh Dini. Jadi bagaimana? Apa kamu mau menemui Leo dan Mia? Yuda kembali bertanya, berharap Vira menjawab iya. Iya, aku sudah berjanji untuk mengajak Ryan bertemu ayahnya. Vira menjawab dengan nada pelan. Tapi, Vira menjeda perkataannya. Aku akan mengantarmu, tapi besok. Karena sekarang sudah sore, menginaplah semalam di sini. Besok setelah dari rumah Leo, aku akan mengantarmu pulang, ujar Yuda. Vira berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah, apa tak masalah. Vira melihat ke arah Dini. Yuda mengernyitkan dahi, kenapa harus izin kepada Dini? Pemilik rumah ini kan dirinya, bukan Dini. Dini tergelak kecil, tentu aku tak masalah, lagian kenapa aku harus masalah? Jawab Dini dengan bertanya. Vira tersenyum canggung, sebenarnya tadi dia takut Dini marah, karena cemburu. Yuda memerintahkan asisten rumah tangga, agar menyiapkan kamar untuk Vira dan anak-anaknya. Vira pun memutuskan tidur siang, bersama Tiara dan Ryan. Tempat tidurnya besar, hingga leluasa meski ditiduri bertiga. Elin berdiri di ambang pintu kamar tamu, menatap Vira yang memeluk kedua anaknya. Matanya berair, sudah lama ia tak merasakan kasih sayang ibunya. Hingga, ia ingat ibunya dan ingin bertemu dengannya. Vira yang awalnya tak menyadari keberadaan Elin, kini menoleh ke arah pintu. Karena, merasa seperti ada yang memperhatikan, sementara Ryan dan Tiara sudah terlelap beberapa menit yang lalu. Elin. Vira bangkit dari berbaringnya, menghampiri anak itu yang mematung di ambang pintu kamar yang terbuka sedikit. Mengajak Elin masuk, lalu menutup pintunya. Kamu menangis. Kenapa? Tanya Vira lembut, setelah mereka duduk di sisi tempat tidur. Aku ingat Mama. Aku ingin juga tidur di pelukan Mama. Seperti Ara dan Rai, ujar Elin sambil terisak. Vira merasa kasihan kepada anak Yuda itu. Dia membawanya ke pelukan, gak apakan dipeluk Tante Vira aja. Ujarnya, iya, mau. Elin tersenyum lebar. Vira pun memeluk Elin lumayan lama, melihat anak itu yang sepertinya mengantuk juga. Mau tidur? Tanya Vira. Lagi-lagi, Elin mengangguk. Vira pun memeluk Elin, sampai anak itu terlelap. Jadilah ketiga anak itu tidur di tempat tidur yang sama. Yuda yang mencari Elin, akhirnya berdiri di depan kamar tamu. Tempat Vira dan kedua anaknya istirahat. Karena, kata asisten rumah tangga Elin ke kamar Vira. Dia mengetuk pintu pelan, tapi tak ada jawaban. Ingin rasanya, dia membuka pintu itu. Tetapi, tentu saja itu tak sopan. Dia memutuskan meminta Dini membantunya. Dini pun membuka pintu pelan, dan melongokkan kepala sedikit. Dia menatap lurus ke arah tempat tidur, di mana Vira dan ketiga anak itu terlelap. Bahkan Vira, memeluk ketiganya meski kesulitan. Lihatlah, ujar Dini. Dia sedikit menyingkir memberikan celah. Yuda maju, dan melongokkan kepalanya sedikit. Matanya menatap lurus ke depan, dengan dada bergemuruh. Merasa sedih juga melihat anaknya, dia pasti merindukan sosok ibu. Semakin berharap, Vira menjadi sosok istri dan ibu untuk anaknya. Bolehkah, aku berharap Vir? Gumamnya dalam hati. Tapi, biarlah takdir yang menentukan siapa jodohnya. Yang akan menjadi istrinya dan ibu untuk Elin, juga anak-anaknya kelak. Yuda pun memutuskan untuk kembali ke ruang kerjanya bersama Dini.